boleh nggak kalau nggak pakai kacamata, Bang? Ada syaratnya. Si Juma suruh lepas masker dulu. Gitu. Juma datang kemari, diskusi dengan saya tanpa masker, tanpa kacamata, tanpa topi. Suruh Juma yang datang. Saya yang minta, Bang. Oh, nggak bisa. Harus Juma yang datang kemari. Dia sudah pernah. Lepas kacamatamu, katanya. Saya minta sama dia, lepas maskermu. Kita diskusi. Tanpa ada tutup-tutup di muka. Nggak berani dianya. Mau saya putarkan videonya? Mau saya putarkan? Nggak usah. Nggak usah. Oke, silakan. Lanjut. Ya, mau tanya, Bang. Abang bikin room ini kenapa harus buat Islam, Bang? Kenapa nggak buat jamaah-jamaah dari Abang aja biar lebih mantap gitu, Bang? Baik, saya jawab. Ini juga buat jamaah-jamaah juga. Jamaah saya itu bukan hanya orang Kristen. Jamaah saya ini umum. Ya, Islam, Kristen, Hindu, ya. Penonton saya ini itu macam-macam agama. Jamaahnya ini 11.000 orang ini jamaahnya ini. Silakan coba, apa yang ingin Anda bantah dari pernyataan saya ini? Silakan. Ya, karena menurut saya sih kalau Abang buka room untuk Islam aja, ini kenapa yang masuk juga ada juga yang Kristen? Ya bebas-bebas aja sih, bahkan nggak ada yang larang. Gimana sih, Bang? Nggak ada yang larang. Sekarang begini, selama saya mengisi acara siaran langsung baik di TikTok maupun di YouTube, pernahkah Anda dapati bahwa saya itu menebar fitnah kepada agama Islam? Coba. Tidak pernah. Cuman aneh aja. Kok aneh? Gimana anehnya? Anda sedang mengatakan bahwasanya agama Islam itu aneh? Ya nggak, roomnya sampean ku aneh aja. Kalau biasanya kalau room itu siapa aja bisa masuk. Kenapa ini kok cuma Islam aja? Kenapa, Bang? Karena ada yang salah? Kalau saya kasih kesempatan kepada non-muslim, seolah-olah kesannya saya ngomong-ngomongin agama Islam. Saya tidak memberi kesempatan kepada umat Islamnya. Ini contoh nih, saya bikin begini. Mustahil seseorang menjadi muslim tapi di saat yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Kalau saya bilang begini, tapi saya mengundang yang non-muslim, kesannya kan muslim tidak dikasih kesempatan untuk membantah. Betul nggak? Iya. Iya, makanya saya undang yang muslim. Jangan seperti Abdul Somad, bahas agama Kristen, orang Kristennya nggak di situ. Jangan seperti Ustadz Adi Hidayat, bahas-bahas Bible tapi orang Kristennya nggak di situ. Itu namanya pengecut, gitu loh. Beraninya bahas agama orang lain tanpa penganut agama itu dihadirkan di situ untuk mengklarifikasi. Nah, beda dengan saya. Ketika saya membahas agama Islam, orang Islamnya saya undang datang ke sini untuk berargumen dengan saya. Betul nggak yang saya bilang tentang agama Islam? Kalau menurut saya agama Islam, agama saya itu tidak perlu didebatkan. Soal sudah clear, Bang. Sudah ini sudah bagus, sudah akhir. Sudah clear. Sekarang kalau sudah clear, kenapa sesama Islam baku hantam, baku bunuh? Kenapa? Itu yang nama manusia masih ada nafsu, Bang. Kayak Abang nih ya. Sekarang saya tanya, gini. Sekarang begini. Ya. Anda bilang agama Islam itu sudah clear. Ya. Sudah tidak perlu didebatkan. Oke, sekarang saya tanya. Menurut Muhammad, betul tidak bahwasanya orang Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan? Itu kan hak masing-masing, Bang. Keyakinan masing-masing. Kalau memang betul nggak menurut Muhammad umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan? Jawabannya itu kan menurut agama masing-masing. Makanya sering saya bilang, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, apakah memang benar umat Islam itu memang nggak ngerti agama Islam? Setiap yang naik itu pasti saja kayak modelnya. Ini
Ini saya cari-cari nih. Saya mengundang, tolong yang datang kemari itu yang ustadz. Kemana ini ustadz-ustadz nih pada lari kemana? Aduh, yuk silakan yuk. Aduh, orang sakit perut nontonnya jadinya. Oke, Ros Maidar. Selamat malam, Ros Maidar. Halo, Ros Maidar. Halo, Ros Maidar. Selamat malam. Ya, silakan. Bang Ros Maidar, nyalakan kamera Anda. Saya sudah kirim undangan di layar Anda, silakan Anda terima. Mana ini? Gelap? Jangan di tempat gelap-gelap, nanti Anda seperti Muhammad di tempat gelap. Ini terang. Oke, sudah, oke. Ya, silakan Bang. Apa yang ingin Anda utarakan? Karena saya beri kesempatan Muslim untuk mengklarifikasi, untuk memberikan jawaban. Silakan Bang. Bolehkah saya bertanya, sebelum kita membahas mustahil seseorang menjadi Muslim, tapi di saat yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani? Boleh, silakan. Pertanyaan saya, di mana legitimasi daripada Yesus langsung tentang kitab Lukas, dan di mana Yesus mengajarkan agama Kristen, dan di mana Yesus mengatakan keselamatan atas Kristen? Satu-satu Bang, jangan diborong semua pertanyaan itu. Satu saja belum dijawab, Anda sudah bikin 3 pertanyaan. Satu dulu, satu-satu. Apa, ayo? Legitimasi Yesus tentang Apa Lukas. pengertian legitimasi itu? Saya nggak ngerti itu apa. Legitimasi itu apa? Langsung dari Yesusnya mengatakan inilah kitab Injil itu Ya, daripada yang saya tanyakan legitimasi itu apa? Saya nggak ngerti. Coba apa itu legitimasi? Yuk, pengesahan langsung dari Yesus ke kitab Lukas. Pengesahan. Gimana maksudnya pengesahan langsung? Pernyataan Yesus langsung ke kitab Lukas. Gimana pernyataannya? Dia mengesahkan ini kitab dari saya gitu. Jadi kitab dari saya, dari Allah, dari Tuhan saya, dari Bapa. Saya sahkan, saya titipkan kepada kamu. Oh, nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Kenapa harus begitu? Berarti gugur kekristenan Anda. Enggak. Kata siapa? Gugur. Nggak ada legitimasi dari Yesus, tak ada. Kalau ada, Udah. tunjukkan dalilnya. Oke, di mana legitimasi Muhammad bahwasanya Al-Quran itu disahkan oleh Muhammad? Di mana? Ada, tapi Di mana? saya tidak bisa ada. Coba aja cek Jangan saja sendiri. ada-ada saja. Aja cek sendiri nanti. Ayo cek Jangan langsung. ada-ada saja. Anda bisa mengecek dulu. Ya sudah, Coba di cek. mana? Di situ ada laptop, di situ ada dua HP, saya cuma satu Kok HP. jadi saya yang nunjukkan? Di dalam Al-Quran tunjuk bahwasanya saya Muhammad mengesahkan Al-Quran ini. Plek, dari saya, mana ayatnya? Pertanyaan saya kamu belum jawab, Waduh, malah gundul pergi ini. ke- Udah kau dibawa saja. Udah kau dibawa. Ada-ada saja. Kamu membuat pertanyaan kepada saya, di mana pernyataan Yesus bahwa kitab Lukas ini dari saya, dicap sah dari saya begitu. Saya tanya balik, di mana dalam Al-Quran Muhammad mengecap Al-Quran ini dari saya? Oh, ada. Ada saja. Memang orang Islam ini pikirannya. Kenapa sih kamu pola pikir kamu seperti itu? Bukan begitu pola pikirnya. Begini, ketika Yesus naik ke sorga, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus berpesan kepada para murid-muridnya, kepada orang-orang yang menyertai Yesus. Apa katanya? Kamu adalah saksiku, mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Itu disuruh memberitakan tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, kesaksian tentang apa yang mereka saksikan sendiri ketika bersama-sama dengan Yesus. Nah, lalu murid-murid itu pergi memberi
memberitakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar itu kepada segala bangsa. Nah, ditulislah itu di dalam kitab Lukas itu. Seperti itu legitimasinya. Bukan, oh ini bukunya, oh ini ya kitab Lukas ya, sah, kasih stempel gitu. Memang, Abdul. Saya tanya kamu balik kalau begitu, saya tanya balik. Saya sudah baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Coba tunjuk satu ayat atau pembuka Al-Quran itu. Saya Muhammad mengesahkan kitab ini, kasih stempel gitu di mana? Di mana? Entah apa, laporan pikir kamu. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Aroyan. Ya, selamat malam Aroyan Group. Aroyan? Halo Aroyan? Oke, baik, saya turunkan dulu ya. Kita kasih kesempatan lagi kepada muslim-muslim untuk naik dan berdiskusi dengan kita ya. Kita kasih naik ada Putra Zigen. Putra Zigen. Ya, selamat malam Putra Zigen. Putra Zigen. Ya, halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Saya sudah kirim itu permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan diterima. Ya. Siap sudah. Ya, silakan Putra Zigen. Ya. Saya cuman mendengar Anda ini Suara kayak Anda seakan-akan macet-macet ini Putra Zigen. Anda menganggap ya gini. Suara Anda Edis. macet-macet. Coba Ya, perbaiki dulu yang sinyal tahu. Anda. Edis yang so tahu dan so pintar, oke? Gini. So tahu saya dan mendengar so Anda ini pintar. seakan-akan paham dari ini. Anda pakai kacamata, saya juga pakai kacamata. Anda Nggak punya apa-apa. telinga, dengarkan saya ngomong. Silakan. Silakan Anda ngomong apa yang Anda ngomong tadi, gitu kan? Ini mustahil bertanya Anda. Anda menjadi Kalau seorang Anda, Pak, muslim tapi tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani, betul? ya, ada Iya. kisahnya Anda belum paham, makanya Anda terlalu so pintar. Terus di mana salahnya saya? Bahwa enggak, seakan-akan Anda mengatakan bahwa Muslim itu memusuhi semua. Enggak, tidak Lo semua memang itu. betul gimana? Menurut Muhammad, apa yang harus Anda lakukan jika Anda berjumpa dengan Yahudi dan Nasrani? Anda tidak pernah mengenal kisah tentang siapa pembantu Rasulullah, Abdul Qudus. Anda tidak mengenal siapa itu pendeta Pertanyaan Yahudi saya, yang Madinah. apa yang harus Anda Iya. perbuat ketika Anda berjumpa dengan Yahudi atau Nasrani? Ketika mereka tidak memerangi umat Muslim, kami wajib. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ayatnya mana? Mana ayatnya? So tahu aja Anda. Nggak dijelasin aja ayat sama Anda nggak ngerti. Oh, ya Anda. sudah. Kalau nggak tahu ayatnya di bawah saja. Anda nggak tahu di mana. Kata Muhammad, jika kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nggak ada di situ. Jika kamu bertemu dengan Yahudi di jalan, dan jika mereka memerangi kamu, nggak ada. Nekat yang nyata kamu namanya begitu, menambah-nambahi. Saya hanya membacakan apa yang tertulis di dalam hadismu. Saya hanya membacakan apa yang ada di dalam kitab kalian. Kalian sendiri malah melintir-melintir isi kitab kalian. Yuk, silakan. Gimana ini muslim yang mengerti agama Islam nih? Yang datang dari tadi tukang ngarang bebas, ya kan? Tolong yuk, yang datang kemari pastikan Anda itu punya pengetahuan tentang agama Islam, ya. Oke, ada Red Management. Oke, Red Management ID. Silakan nyalakan kamera Anda, bro. Halo? Halo? Oke, baik, saya turunkan. Kita kasih naik ada Jufri.
Ya, silakan Bang Jufri, nyalakan kameramu. Jufri? Salam Bang. Ya, Muslim Bang. Ya Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Saya sudah mengirimkan permintaan untuk menyalakan kamera, silakan. Gini saja Bang. Oke, baik ya. Anda sudah malu jadi orang Islam? Tidak malu Bang. Oke, kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah saja ya. Oke ya, kita kasih turun. Aduh, sebentar, ini kenapa ini kok nge-lag begini. Oke, kita kasih naik ada Nong Chandra. Nong Chandra. Ya, selamat malam Nong Chandra. Jangan tukang marah-marah ya, muslim-muslim. Ayo, datang diskusi kita, gitu loh ya. Saya tunjukkan, buktikan bahwa ajaran agama Islam itu benar, gitu loh. Ya, Nong Chandra, silakan. Nong Chandra. Halo. Oke, macet lagi ya, macet. Kita turunkan kembali. Kita kasih naik ada Andreas. Ya, selamat malam Andreas. Muslim Bang? Andreas? Kepencet. Oke, baik, saya turunkan ya. Sekali lagi teman-teman, tolong ya, tolong berikan kesempatan kepada Muslim supaya mereka naik, supaya mereka diberikan panggung, supaya mereka datang mengklarifikasi, supaya mereka datang menjawab. Kita kasih mereka kesempatan ya. Jangan seperti channel sebelah, channelnya Abdul Somad. Bahas Bible ya, tapi nggak ada orang Kristennya di situ, nggak ada. Jangan seperti channelnya Ustadz Adi Hidayat, bahas Bible tapi nggak ada orang Kristennya. Kasihan jamaahnya dibodoh-bodohi ya. Kasihan. Kalau di tempat saya kasih kesempatan muslimnya langsung. Supaya mereka datang memberikan jawaban, membantah apa yang saya katakan. Yuk, silakan ya, yang muslim-muslim. Akang Adin. Silakan Akang Adin. Oh. Syafri. Oh, ini sudah pernah naik sebentar. Kita kasih naik ada Agape Musik. Saya sudah bilang tadi nih yang muslim yang saya undang masuk, tapi nggak tahu ini Agape Musik ini naik kenapa? Agape Musik muslim Bang? Ya, shalom Bang. Kepencet. Maaf ya Bang ya. Oke, saya turunkan lagi ya. Saya turunkan ya. Teman-teman, tolong ya teman-teman ya. Kalau Anda lihat HP Anda mengajukan permintaan naik, ditarik permintaan Anda ya. Kalau Anda bukan muslim ya teman-teman ya. Tolong kerjasamanya teman-teman. Tolong ya. Kita kasih naik dia. Ada Arif SA. Ya, selamat malam Arif SA. Arif? Ya, malam-malam. Ya, silakan Bang Arif. Nyalakan kamera Anda. Saya kirim itu permintaan di layar Anda. Silakan diterima. Maaf bang, saya Kristen Bang. Kristen, tapi nama Anda Arif. Iya Bang, iya. Udah dari lahir Kristen atau bagaimana Bang? Dari lahir kan, Sunarto Oke. Arif Sura. Oke, saya turunkan dulu ya Bang Arif ya. Ya, Saya Bang, turunkan ya, siap. dulu. Sekali lagi teman-teman, tolong ya. Kalau Anda Kristen, tolong Anda jangan mengajukan permintaan naik ya. Tolong teman-teman. Oke. Kita kasih naik ini ada, aduh ini siapa namanya ini? Ini tidak ada namanya, cuma tanda tanya ini. Ya, halo tanda tanya. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Halo? Akang Adin. Ya, silakan Akang Adin. Ya, Akang Adin. Halo, assalamualaikum. Ya, Muslim Bang. Assalamualaikum.
Bang, nggak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada non-muslim. Boleh lah. Gimana? Boleh kalau menurut agama saya boleh. Oh, boleh. Oke, sebentar ya Bang ya. Anda ini kan Islam, tapi disayangkan Anda tidak mengerti agama Islam. Teman-teman jangan bosan-bosan ya mengajar orang Islam ya. Jangan bosan-bosan kita. Oke, tadi Anda bilang, sabar Bang. Tadi Anda bilang boleh mengucapkan salam kepada non-muslim, betul? Boleh. Kepada kambing juga boleh mengucapkan salam. Boleh. Oke, baik ya. Saya tunjukkan ya Bang ya, ajaran Muhammad ya, supaya Anda mengerti ajaran agama Islam. Saya tahu Anda masih Islam itu karena Anda nggak ngerti ajaran agama Islam. Seandainya Anda mengerti ajaran Islam, agama Islam, pastilah Anda akan meninggalkannya dengan segera. Baik. Coba Bang, baca dulu ini Bang. Sebentar Bang, baca dulu ini. Ngebrur bang, nggak kelihatan ngebrur. Oke, sebentar, sabar ya. Kita benarkan dulu. Oke, kelihatan sekarang? Berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi. Abang Yahudi bukan? Dan Nasrani. Betul. Iya, jika kalian bertemu dengan mereka di jalan maka Persempitlah. persempitlah jalan mereka. Ah. Muslim. Nah, sekarang gimana? Masih mau mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani? Nah. Bang, menurut ajaran agama Islam tadi Anda bilang kepada kambing pun nggak apa-apa, betul? Sementara menurut Muhammad, Anda tidak boleh mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Bahkan kalau Anda bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, apa yang harus Anda lakukan, Bang? Harus mengucapkan salam bang. Buset. Pantesan Anda ini masih jadi orang Islam. Islam itu untuk bagaimana bang? Menurut Muhammad, kalau Anda ketemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, Anda itu harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Sekarang kan bukan zamannya lagi bang. Bukan zamannya lagi. Toleransi. Berarti ajaran Muhammad tidak pantas lagi untuk ditiru. Dipakai. Ibaratnya Nah, kayak kalau kita- dipakai ya harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Gimana sih, kunaon sih, aduh. Itu maksudnya sunnah bang. Mau dipakai boleh, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Jadi kalau ketemu dengan muslim, non muslim boleh mengucapkan salam. Mau mengucapkan salam boleh, mau nggak juga nggak apa-apa. Berarti ajaran Muhammad tidak perlu dilaksanakan, betul? Bukan tidak perlu disanakan. Tapi gimana sih? Bang, kalau kata Muhammad boleh nggak berteman dengan orang-orang non-muslim? Boleh. Boleh. Baik, kita tunjukkan lagi ya hadisnya ya. Hadisnya, nih. Aduh, gimana sih? Aduh. Saya tunjukkan dan tolong nanti Anda baca ya. Nih. Saya akan tunjukkan. Abang coba masuk Islam dulu biar tahu. Nih. Lihat ya, saya bacakan. Saya balikan lagi kamera saya. Anda ini masih jadi orang Islam karena Anda tidak mengerti ajaran agama Islam. Oke nih. Coba. Ngebrur bang, ngebrur. Oke, ini sudah nih. Ya, dikatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah bersabda, apa katanya? Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang mukmin. Terus? Dan jangan pula orang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Iya, ini ajaran Islam, Bang. Gimana Anda itu? Abang sebenarnya nggak tahu tentang. Kok nggak tahu gimana ini? Saya tunjukin dalil-dalilnya. Menurut Muhammad, Anda itu kalau mau jadi pengikut Muhammad, jangan kamu berteman dengan orang yang non-muslim. Bahkan makananmu itu tidak boleh dimakan
kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang Kristen, ada orang Yahudi, ada orang Buddha, orang Hindu, tidak boleh memakan makananmu mereka karena mereka bukan orang yang bertakwa, betul? Itu masuknya sunnah, Bang. Bukan Waduh. masalah. Coba kata janganlah ini perintah nggak ini? Janganlah kamu berteman ini perintah nggak? Bukan perintah, itu hanya Bukan pemberitahuan. perintah katanya. Oh, berarti kalau jangan mencuri, berarti itu bukan perintah ya? Bukan, itu Bukan pemberitahuan. Hanya perintah. pemberitahuan. Pantes Anda masih jadi orang Islam. Bang, gini. Kalau Anda menjadi pengikut Yesus, apa kata Yesus, Bang? Ini ajaran Gimana? Yesus, Bang. Ajaran Yesus versus ajaran Muhammad. Ya, gimana? Apa yang Yesus ajarkan? Kalau kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu saja, lantas apa bedanya? Apa kelebihanmu? Bukankah mereka para penjahat-penjahat itu juga mereka saling mengasihi kepada sesamanya? Terus? Beda kan? Beda jauh. Kata Yesus, berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Beda. Tetapi apa yang diajarkan Muhammad? Kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Betul? Makananmu jangan dimakan kecuali orang-orang yang bertakwa. Betul? Betul, itu menurut hadis, Bang. Iya, makanya saya bilang, Bang, beda jauh ajaran Muhammad dengan ajaran Yesus. Jauh. Beda jauh lah, Bang. Iya, makanya kenapa Anda gini, Bang, saya mengundang Anda untuk mengikuti Yesus, Bang. Jangan ngikutin Muhammad. Betul? Coba yakinkan saya agar bisa menjadi pengikut Yesus. Apa tuh suatu keyakinannya, Bang? Begini, tadi kan kita sudah ngobrol panjang lebar ya, Bang ya. Panjang lebar tadi kita bicara. Di hati nuranimu, kamu pasti mengiyakan. Masa sih makanan saya nggak boleh dimakan oleh orang lain? Masa hanya orang Muslim? Pelan-pelan, Bang. Apa kata Yesus, Bang? Kalau kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Apa kelebihanmu? Jadi yang diajarkan oleh Yesus adalah supaya kita ini mengasihi bukan kepada hanya orang yang mengasihi kita saja. Yesus mengajarkan supaya apa? Supaya kejahatan itu dikalahkan oleh kebaikan. Ya, betul. Nah, dan hati nuranimu seia sekata pasti betul ini ajaran Yesus ini. Makanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sementara Anda kenapa masih nekat ngikutin Muhammad yang ada di kuburan? Kenapa? Kalau Yesus kan digantung, Bang. Sekarang saya tanya kepada Anda. Kalau ada orang Kristen, dia memiliki iman sampai sekarang Yesus meninggal di kuburan. Ya, sampai hari ini Yesus masih ada di kuburan menjadi mayat. Saya akan meninggalkan agama Kristen. Buat apa saya jadi orang Kristen? Buat apa? Untuk apa saya jadi orang Kristen? Untuk apa jadi kalau saya jadi pengikut Yesus? Kalau Yesus sampai sekarang masih ada di kuburan, saya nggak beda jauh dengan Anda. Tetapi ini, Bang, kekristenan, dengarkan, Bang, kekristenan, Yesus bangkit naik ke surga. Dan dia akan datang kembali, dan dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Di dalam agama Islam pun Anda meyakini bahwasanya Isa akan datang kembali, betul? Betul, di hari akhir. Iya. Terus kenapa Anda malah mengikuti Muhammad yang ada dalam kubur? Mengikuti ajarannya, Bang, bukan mengikuti orangnya. Oke, sekarang saya tanya, apakah sosok Muhammad sekarang sudah berhenti jadi pemimpin orang Islam? Dia pemimpin. Bang, coba simak pertanyaan saya ya. Apakah sampai hari ini Muhammad masih pemimpin orang Islam? Sudah enggak. Sudah enggak Karena dia udah lagi. apa? Berarti udah pensiun. Berarti
dia udah pensiun Muhammad jadi pemimpin orang Islam? Bukan pensiun, wafat karena dia udah meninggal, cuman ajaran dia itu masih Enggak, menyeluruh sekarang di begini. dunia. Muhammad masih pemimpin orang Islam enggak sampai sekarang? Masih jadi panutan orang Islam, Bang. Masih pemimpin orang Islam enggak? Masih jadi panutan orang Islam. Masih. Oke. Muhammad sudah meninggal, betul? Sudah. Berarti orang Islam dipimpin oleh orang mati, betul? Bukan begitu, Bang. Nah. Ini bagaimana ini logika Anda ini, Bang? Muhammad sampai sekarang masih menjadi pemimpin umat Islam, betul? Ya betul. Betul. Muhammad sudah meninggal, betul? Betul. Berarti yang memimpin orang Islam adalah orang yang meninggal dalam kubur, betul? Ya, betul. Karena Nah iya, makanya saya bilang, kenapa Anda menyerahkan hidupmu dipimpin oleh orang mati? itu mah ajarannya tetap hidup, Bang. Orangnya meskipun sudah mati tapi ajarannya tetap Iya, hidup. artinya Anda dipimpin oleh orang meninggal dalam kubur, betul? Oke, saya sebagai orang Kristen, saya mengundang Anda untuk mengganti yang memimpinmu, yang menuntunmu, yang mengajarimu dari Muhammad menjadi Yesus. Ganti. Tapi saya ragu, Bang, ke Yesus, Bang. Ya karena Anda belum belajar. Kenapa Anda masih ragu? Karena Anda tidak mau melepaskan Muhammad. Sampai sekarang Anda tidak mau. Gini, Bang. Kenapa Anda tidak mau membuka jalan, membuka pikiran, membuka diri untuk menerima Yesus? Karena di hatimu masih bertahta seseorang yang bernama Muhammad. Enggak, kalau ada sesuatu yang bisa meyakinkan hati saya untuk pindah agama, saya pindah, Bang. Oke, sekarang saya tanya, siapakah yang bertahta, yang berdaulat, yang ada di hatimu, yang mengendalikan kamu? Siapa? Kalau hati nggak ada yang mengendalikan, Bang, tapi maksudnya harus ada sesuatu yang meyakinkan gitu. Gini, Anda pagi-pagi ambil air wudhu, hirup-hirup 3 kali, terus hembus-hembuskan, betul nggak? Itu ambil wudhu, cuci tangan. Ya, Anda melakukan itu, betul nggak? Melakukan, ada bacanya, Bang. Siapa yang bikin Anda supaya Anda berbuat seperti itu? Kenapa Anda kok begitu? Siapa yang mengendalikan Anda berbuat begitu? Itu ajaran Nabi Muhammad, Bang. Iya, Muhammad. Karena Muhammad lah makanya Anda jadi seperti itu. Tahu nggak Anda kata Muhammad? Sebentar, Bang, sebentar. Gini ya. Yesus tidak pernah mengajari orang ambil air, sedot air 3 kali ke hidung. Nggak ada Yesus ngajarin kayak begituan itu. Coba enggak kasih sebentar, saya tanya dulu sama Anda. Saya tanya dulu, itu manfaatnya apa sih kayak begitu-gitu, manfaatnya apa? Menyucikan diri, Bang. Menyucikan diri. Mana dalilnya menyucikan diri? Menyucikan diri. Salah, Bang. Kata Muhammad, karena setan itu bermalam di hidungmu tadi malam. Betul? Nah, nggak tahu, Bang. Nah, Saya nggak pernah baca. Oke lah, jangan banyak-banyak. Karena Anda banyak tidak tahunya, saya berpesan kepada Anda ini. Pesan. Kalau selama ini Anda beragama hanya ikut-ikutan, kalau selama ini Anda hanya ngikut-ngikut saja, Ustadz bilang begini Anda ikut-ikutan, sekali ini tolong Anda cari tahu, Anda teliti, Anda pelajari. Ya. Coba, Itu saja, kalau jangan itu, Bang, panjang-panjang. nyanyi-nyanyi. Nanti kalau panjang-panjang nanti tambah berat ya. Itu saja pesan saya. Nanti kalau Anda sudah mengetahui bahwa yang saya katakan itu semuanya benar, buka hatimu, buka pikiranmu Saya mau pindah untuk agama, datang kepada kalau Yesus bisa ya. meyakinkan. Seperti itu. Jangan banyak-banyak. Bisa tercapai. Banyak-banyak pun nanti Anda makin berat nanti. Ayo sekali lagi ya teman-teman muslim ya.